Hello, welcome back to Gado-Gado Indonesia Channel bersama saya Evan Cahyadi, dan pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas film lagi karena masih dalam konteks weekend ya. Dan tadi kita udah bahas film-film dari luar negeri terus. Kali ini kita mau bahas film lokal, film dari Indonesia. Dan film ini sangat-sangat fenomenal karena sudah dari bulan Desember dia terbit ya 2016 sampai sekarang Februari pertengahan 2017 itu masih ada filmnya di bioskop. Bisa kebayang nggak, pasti film ini bagus, ratingnya juga baik ya, film lokal yang luar biasa lah pokoknya. Film ini adalah Cek Toko Sebelah yang dibuat sama Ernest Prakasa. Secara pribadi saya juga sangat menyukai Ernest karena memang saya mengikuti stand up komedi gitu ya. Dan Ernest ini sangat hebat karena dia sangat komedi generasi pertama yang juga membawa dan mempopulerkan komika komedian gitu ya kepada Nusantara. Ini merupakan film kedua dia, yang pertama adalah Ngenes gitu ya. Dan film ini berhasil melebihi kepopuleran dari Hangout yang dibuat sama Raditya Dika yang launching di bulan yang sama juga. Uh, Kalau Raditya Dika nggak heran ya, dia sudah ahli bikin film karena memang udah film yang keberapa meskipun genrenya berbeda di Hangout gitu ya. Tapi untuk yang Cek Toko Sebelah ini meskipun film kedua tapi dibuat dengan sangat apik sekali dan bagus gitu ya. Kita lihat review filmnya dari trailernya, nanti kita bahas lagi, oke? Minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Nah, di situ jadi awalnya ada tokoh seorang ayah gitu ya. Nah, ini adalah papa daripada si Ernest tadi. Dia memiliki toko karena biasa dalam kultur Chinese itu biasa memiliki toko dan berjualan gitu ya. Orang Chinese terkenal dengan jago berjualan gitu ya. Cek toko sebelah. Aku jadi kandidat buat dipromot ke regional office. Misalnya kamu yang kepilih. Erwin Surya, Brand Director Southeast Asia. Nah, di sini jadi Erwin, namanya tokonya di sini Erwin ya, diperankan oleh si Ernest, adalah anak kedua dari dua bersaudara dari papanya yang tadi gitu ya. Itu merupakan anak yang hebat karena dia kuliah di luar negeri di Singapura, kemudian punya jabatan yang tinggi juga dan lagi dipromosikan untuk naik jabatan gitu ya. Dia juga memiliki pacar yang cantik ini, si Gisel ini ya kan, diperankan sama si Gisel ini. Dan mereka pasangan yang romantis gitu ya. Gisa juga memiliki posisi juga di kantor yang sama gitu ya. Jadi mereka pokoknya pasangan yang hebat lah gitu ya. Dan sukses lah terlihat di sini gitu ya. Terus kliennya kayak apa? Makin kaya, makin rese. Untung kamu miskinnya. Nah, di sini ini ada kakaknya dari Ernest tadi, kakak si Erwin tadi, yang diperankan sama Dion ini. Nah, ini dia berbeda sama Ernest, kebalikannya. Jadi dia meskipun kakak tertua, tapi dia memiliki pekerjaan sebenarnya sebagai fotografer, namun dia kerjanya juga tidak begitu rajin. Terlihat di sini cukup malas, bangunnya siang, tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya dan keluarganya, gitu kan. Dan terlihat di sini istrinya, di sini justru malah lebih cekatan dalam menekel kebutuhan ekonomi dari keluarganya, gitu ya. Jadi di sini pokoknya ada sisi yang berbeda lah dari Ernest dengan si kakaknya ini, gitu ya. Tuh kan, saya gendut. Untung saya lihat. Apa udah nggak sanggup lagi ngurusin toko? Apa pengen kamu jadi penurut? Nah, di situ terlihat bahwa ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan, dan ayahnya si Erwin ini, ayahnya si Ernest ini ingin untuk meneruskan usahanya tokonya itu pada anaknya. Jadi ada si Ernest ini, si Erwin sama kakaknya kan. Namun di sini nanti terlihat bagaimana ayahnya itu lebih ngarah ke adiknya, itu si Ernest ini, karena dia dianggap pintar, hebat, lulusan luar negeri gitu kan. Udah gitu juga pintar, sedangkan kakaknya itu dianggapnya malas, tidak bisa bertanggung jawab, sehingga nanti ayahnya lebih percaya meneruskan tokonya kepada si Erwin ini gitu ya. Terus papa, kamu mau kan? Mas Dini, Mas Kunchara. manggilnya jangan Mas Kuncoro, cukup Kuns. Gondrong, cocoknya tuh dipanggilnya corok. Betul lah dong. Kalau mati kebalik. Gimana itu? Lagi dong. Kalau nggak mau dijual sekarang, siapa tahu besok udah beda. Iya kan? Nah, di sini juga terlihat bahwa ada hambatan juga bahwa daerah ini sedang di daerah tokonya si ayahnya Erwin ini jualan gitu ya, sedang diincar sama developer untuk dibangun tempat yang baru. Dan developer ini yang diperankan sama Tora Sudiro ini berusaha untuk membeli tanah dari toko-toko yang ada di daerah tersebut untuk dibebasin gitu ya. Aksi ya. Kalian semua kemari. Kamu nggak lihat ya? Itu ada koko-koko manis. Itu lebih manis. Rasuti.
mending aku perawan seumur hidup. Wah, saya tidak setuju tuh. Kau kan anak sulung. Kau lebih berhak dong. Ya kan betul, dia kan anak sulung. Nah, di situ lihat bahwa teman-temannya si Dion tadi itu ya, kakak yang tertua gitu ya, itu mengharapkan bahwa ya toko tersebut diteruskan oleh kakaknya si Ernest gitu ya, kakaknya Erwin ini. Karena memang ya biasanya kan usaha diteruskan kepada kakak yang tertua gitu ya. Karena memang kakaknya Ernest ini memang belum punya pekerjaan tetap gitu ya. Sedangkan si Ernest ini, si Erwin ini kan udah punya pekerjaan yang layak di tempat yang layak juga gitu ya. Apa-apaan nih? Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Kamu ke sana ke warungnya Pak Mamat, beli double tip ya. Sama apa lagi? Katai, bos. Hah? Katai. Apaan? Pisau imut-imut. Please, please don't leave me. Pesanan atas nama Afuk. Nama Afuk. Nora. Lo Afuk bukan? Mau kemana? Ganti nama lo ya? Hati jangan belum. Nah, jadi kira-kira sih dari trailernya begitu. Memang dari trailer tidak bisa menjelaskan semua filmnya karena trailernya banyakkan berisi tentang joke-jokes atau lucu-lucuan yang ada di dalam film ini. Jadi film ini sebenarnya genrenya adalah komedi plus drama. Jadi komedinya dapat banget sebenarnya, menjadi bumbu-bumbu yang menarik buat film ini menarik. Dramanya juga dapat, dimana tadi kita lihat tradisi dari keluarga Chinese yang ingin meneruskan usahanya kepada anaknya. Dalam film ini nanti bagaimana terlihat upaya dari si Ernest ini untuk meyakinkan ke ayahnya bahwa kakaknya ya lebih layak untuk meneruskan usaha tokonya ini daripada dia, dan dia ingin supaya dia bisa tetap melakukan pekerjaannya di perusahaan internasional yang dia sedang jalani. Di sini juga terjadi konflik bagaimana pacarnya si Ernest ini, pacar Erwin ini itu awal ya setuju si Erwin ini untuk menjalani toko ayahnya karena pacar ini ingin si Erwin ini tetap menjadi manajer di perusahaan internasional yang tempat dia bekerja sekarang gitu kan. Di sini juga nanti terlihat bagaimana pacarnya akhirnya berusaha untuk menerima si Erwin ini apa adanya, baik dia mau menjadi penjual toko kelontong gitu kan, ataupun dia menjadi manajer gitu ya. Jadi di sini banyak banget pelajaran hidup yang bisa teman-teman pelajari. Terlihat juga bagaimana tradisi keluarga Chinese juga di sini terlihat juga bagaimana dalam kehidupan pacaran dan kehidupan berkeluarga kita harus bisa menyeimbangkan semuanya. Film ini at least sangat bagus sekali untuk dinikmati sama keluarga, sama teman-teman ataupun sama pacar. Romantisnya dapat, keluarganya dapat, komedi juga dapat. Pokoknya Ernest benar-benar membungkus filmnya dengan sangat apik. Jadi saya kasih nilai ya 9 lah dari 10. Luar biasa sekali film ini gitu ya. Film lokal yang hebat dan bisa teman-teman nikmati. Sekarang masih bisa dinikmati di XX1 dan ataupun Blitz terdekat di dekat rumah teman-teman semua, dan bisa enjoy, semua orang saya rasa bisa enjoy film ini. Oke? Demikian review singkat mengenai film Cek Toko Sebelah. Semoga teman-teman bisa menikmati review ini. Jangan lupa nanti saya juga akan review film-film yang lain. Sebenarnya ada banyak film yang lain, tapi menurut saya ya at least ini dulu lah yang bisa saya review dan cukup baik gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. And as always, stay inspiring people. Terima kasih.